Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak yang Pak Pur banggakan, hari ini kita akan belajar ya. Belajar tematik. Nah, silakan dibuka buku tematiknya. Sudah. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa, Pak? Tema 1, pembelajaran 1. Ya udah, oke. Oh, ya. Apa, Pak? Halaman berapa? Halaman 1. Tadi dengarnya 51, Pak. Halaman berapa, Pak? Saya lupa. Ini udah Pak Pur share screen nih. Proses tubuh mengolah makanan. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Baik. Nah, hari ini sesuai dengan kondisi pada Yusuf yang benar, jangan bercanda. Sesuai dengan kondisi masa pandemi ini ya. Jadi Allah menurunkan yang namanya jenis penyakit yang kalian sudah ketahui yaitu virus corona. Nah, oleh karena itu pembelajaran kita pada hari ini tematik kita sangat berhubungan sekali dengan virus corona, tetapi lebih kepada bagaimana cara merawat dan melihara kesehatan. Silakan dibuka. Ya, yaitu mengenai makanan sehat. Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ya, ayat 88, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan makanan yang halal dan yang baik yang sudah Allah berikan. Coba sebutkan makanan yang halal dan yang baik. Makanan apa saja yang halal? Sayuran. Pintar. Ya. Makanan yang ada di dalam. Oke, cukup. Ya, cukup. Jadi makanan yang baik dan sehat adalah makanan yang bergizi dan halal ya. Yaitu contohnya yaitu 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok yaitu beras, jagung, ubi, singkong. Kemudian lauk pauk. Lauk pauknya yang sehat ya, yang banyak mengandung protein dan zat gizi. Ada ikan, ayam, telur. Kemudian ada buah-buahan. Nah, buah-buahan ini sangat bagus ini karena banyak mengandung serat dan vitamin. Dan yang terakhir sayur-sayuran. Dilengkapi kelima yaitu dengan minum susu. Nah, kita memerlukan makanan setiap harinya. Tubuh kita memerlukan berbagai jenis makanan yang bergizi dan sehat untuk memperlancar aktivitas kita sehari-hari. Makanan bergizi akan membuat tubuh kita selalu sehat, tidak mudah sakit, dan semangat ketika dalam belajar. Jadi kalau di masa pandemi ini, ya mudah terserang virus atau bakteri, kita harus makan makanan yang sehat agar tidak mudah sakit. Selain itu, makanan dan minuman merupakan kebutuhan ya proses manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, tubuh itu juga punya hak ya, punya hak untuk menerima makanan ya, untuk pertumbuhan ataupun untuk menghasilkan energi. Energi itu diperlukan manusia untuk apa? Untuk beribadah, kerja, berkarya, beraktivitas, dan lain-lain. Dengan demikian, makan dan minum bukan hanya untuk kebutuhan fisik saja, tetapi untuk kebutuhan spiritual juga. Lebih dari itu, Allah telah menciptakan sistem pencernaan makanan dan metabolisme makanan dalam tubuh yang sangat canggih.
Sebagaimana proses pencernaan, proses tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menghindari hal-hal mengganggu, tapi juga sekaligus memahami kebesaran Allah yang telah menciptakannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, jadi kita disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menerima rezeki yang Allah berikan dengan cara makan makanan yang baik dan halal. Paham? Assalamualaikum, Bapak, baru login. Ya, nggak apa-apa, silakan. Waalaikumsalam. Agi aja coret-coret. Nah, hari ini Pak Pur kembali akan mengajarkan pembelajaran 1 tema 3 tema 1 yaitu mengenai iklan. Nah, kemarin kita sudah mengenal poster, sekarang mengenal iklan. Iklan itu tidak beda jauh ya. Iklan. Nah, ya. Contohnya Bu Rahma adalah seorang pengusaha kuliner. Tahu kuliner? Apa sih kuliner itu? Tahu. Kayak makanan gitu kan. Nah, pinter. Kuliner itu makanan ya. Makanan. Assalamualaikum, Pak. Salam ya, bergabung. Bu Rahma menawarkan kulinernya. Nah, kalau kita punya usaha, baik itu usaha makanan, usaha kerajinan, usaha apa lagi, cuci mobil, cuci motor, usaha lainnya, kita harus tawarkan ke orang lain agar orang lain merasa tertarik membeli produk kita. Nah, di sini Bu Rahma menawarkan kulinernya melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dalam bentuk iklan produk. Iklan ini biasanya dilakukan di beberapa media elektronik seperti televisi, radio, koran, majalah, dan media komunikasi lainnya, maupun melalui media cetak ya. Sekarang pada zaman pandemi ini banyak sekali orang tua ataupun orang dewasa yang memasarkan iklannya melalui apa? Melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube ya. Seperti itu ya. Ya, contohnya Pak Pur sering lihat ibundanya Zivana. Nah, sering memasang iklan tentang apa? Pakaian muslim di WhatsApp. Itu termasuk iklan juga ya. Status, Pak. Nah, definisi atau pengertian iklan adalah apa definisi iklan? Coba Yusuf baca nih, Yusuf. Definisi atau pengertian iklan adalah, baca Yusuf. Ya. Definisi atau pengertian iklan adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk halayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan adalah memberi tahu masyarakat, mengajak masyarakat supaya membeli produk, barang atau jasa, dan mempengaruhi masyarakat supaya ingin membeli produk, barang atau jasa. Ah, pintar. Jadi iklan itu adalah berita ya, informasi, pemberitahuan kepada halayak ramai, kepada warga umum, orang umum, semuanya boleh tahu tentang jasa atau barang yang kita tawarkan. Paham ya? Nah, di sini ada contoh iklan. Nah, perhatikan contoh iklan berikut. Menawarkan lebih sehat. ciri khas dari beberapa produk lainnya. Mungkin di buku kalian hanya ini ya. Nah, perhatikan di laptop kalian. Di sini Pak Pur yang pertama ada yang warna merah adalah iklan kuliner. Kuliner tradisional Pak, kue lumpur. Apa? Menawarkan kue lumpur. Berarti gambarnya harus kue lumpur. Apakah kalau menawarkannya kue lumpur di sini gambarnya ikan lele? Tidak dong. Tidak. Ya. Nah, Head and Shoulders. kalau di sini tulisannya kue lumpur berarti gambarnya juga harus kue lumpur. Tulisannya kue lumpur, gambarnya ayam goreng. Nyambung tidak? Tidak. Tidak. Harus sesuai. Kemudian yang kedua nih, ada gambar iklan apa nih? Iklan pembersih rambut. Itu pembersih rambut. Iya, sama. Reality, Pak. Reality, Pak. Ekspektasi reality. Head and shoulder. Jadi, ada kalimatnya.
mengembalikan kesehatan kulit, kepala, dan menutrisi rambut. Nah, jadi sampo ini bisa apa? Bisa menjaga kesehatan kulit, kepala. Iklannya ya. Oke, jelly drink. Yang terakhir yaitu iklan apa? Iklan minum. Oke, jelly drink. Iklan minuman. Oke jelly drink. Oke jelly drink. Goyang di mulut. Enggak lah, Stop. Ada gambar, ada warna, ada warna merah, ada warna putih, ada warna oranye. Ini namanya iklan minuman. Nah, Waalaikumsalam. Aku tanya, dari Waalaikumsalam. tertarik tidak dengan iklan ini? Tertarik tidak? Saya tertariknya Head and Shoulders. Tertarik Pak, yang oke ya drink doang, tapi kalau kue tradisionalnya enggak. Tertarik dengan Oki itu bagus. Ngelak hilang, oleh hilang. Pak daripada kue tradisional. Iya. Ini yang Head and Shoulders hijau. Pintar. Oke. Nah, adalah mengenai iklan. Ya. Paham anak-anak? Paham. Ya. Paham. Iklan. Nah, sekarang kembali ke Unsur iklan. Ajam itu ngapain itu? Ajam pakai kacamata. Stop. Pro player. Pingsang. Ya. Sekarang ini ya, ini materi kita. Sekarang Pak Pur akan menjelaskan mengenai unsur-unsur iklan. Jadi di iklan itu ada apa aja saja ya. Yo. Yang pertama unsur-unsur iklan. Coba tolong Agia dibacakan yang pertama. Saya Pak. Unsur iklan. Saya Pak. Dari mana Pak? Dari kalimat deskriptif. Yo, dibaca. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif pada iklan sangat Siapa yang baca, Pak? mengurangi spesifikasi produk atau jasa yang akan diiklankan. Oke. Azam yang benar, nggak usah pakai kacamata. Pintar lagi ya. Jadi iklan itu yang pertama tulisannya harus dalam bentuk deskriptif ya. Jadi dia harus jelas. Jelas ya. Kalau iklan sampo ya tulisannya sampo. Kalau iklannya makanan ya tulisannya makanan dan gambarnya juga makanan seperti itu. Jadi kalimat deskriptifnya jelas ya, menggambarkan kalimat deskriptif itu, menggambarkan, menjelaskan. Kemudian yang kedua, coba tolong baca. Saya Pak. Gulbudin. Gulbudin, yuk. Yang kedua unsur iklan. Kalimat tuh. Baca. Kalimat persuasif atau ajakan selain deskriptif. Lalu ada kalimat persuasif atau ajakan. Persuasif. Jadi namanya iklan kan kita ingin memasarkan produk kita ya, ingin menawarkan produk kita ya. Ada kalimat persuasifnya atau ajakan ya. Contohnya apa? Misalkan ajakan, ayo beli. Nah, boleh. Atau juga ayo buy. Boleh. Atau ayo gunakan. Gitu. Pak Pur, pergi ke sini, ayo pergi ke sini. Boleh, ayo kunjungi, boleh ya. Iklan ya, ayo kunjungi. Ayo makan. Ayo kunjungi. Ayo beli. Ayo ke surga. Diskon 100%. Boleh tuh menarik ya. Ada diskon. Itu juga termasuk bikin menarik ya. Ada diskon. Ada diskon, silakan datang, ada diskon. Diskon 100%. Gratis Pak, gratis. Ayo gratis. Ayo gratis. Bilangnya. Yang ketiga yaitu apa nih? Harus apa? Harus menarik perhatian. Artinya apa? Artinya dia gambarnya harus menarik ya, menarik. Jangan gambarnya hitam putih, tidak menarik seperti zaman dulu. Kalau sekarang ya harus ada gambarnya, harus ada warnanya, kemudian gambarnya dan yang indah ya, yang bagus. Nggak ada Pak Pur. Wow. Primitif. Dan yang terakhir harus apa iklan? Harus membangun minat. Jangan iklannya bikin bosen. Nggak berminat saya. Ataupun iklannya tidak jelas. Misalkan tentang warung pecel lele, tapi gambarnya hanya piringnya saja kan? Nggak berminat ya. Tulisannya pecel lele, tapi
gambarnya keren. doang. Nah, jadi nggak bikin minat bro. Kok nggak ada gambar pecel lelenya? Nggak enak ya. Ini iklan piring apa iklan? Gambarnya cuma nasi, Pak. Pak. Papur. Harus sesuai ekspektasi. Harus sesuai ekspektasi benar. Kalau kan beda ekspektasi mana lagi kebanyakan iklan, Pak. Saya beli ini Ditanyain mana aslinya malah enggak gitu. Aku ini emang gitu, Pak, orang-orang. Kata Ilham lebih enak kan pecel ayam. kalau orang-orang mah. Sekarang dibuka bukunya halaman. Ini kita kerjakan bareng-bareng ya. Halaman berapa, Pak? Halaman. Nah, Tahu aku. ya. Bapak. Halaman berapa sih ini? Halaman 3 ya? 3. Aku udah ngerjain Pak. Tadi jam 5:30. Aku, Pak. Pintar sekali Kamil udah kerja 5:30. Yuk, Setengah 6. kita baca. Setelah memperhatikan iklan di atas, tulisan informasi yang kalian dapatkan dari ini tersebut. Yuk, Gak ada tulisan nomor informasi apa saja. Iklan pelumpur. Oke, tulis yuk. Ditulis. Lahan saya udah balik sampai organ Pak. Setelah memperhatikan iklan di atas, tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari iklan tersebut. Maksudnya? Siapa saja? Informasi. Ya. Iya, iklannya iklan apa? Tradisional gitu-gitu. Pak Pur, Pak, halaman berapa? 3, Pak. Halaman 3. Satu dapat apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Kue lumpur lebih sehat. Kue tradisional lebih sehat. Kim, informasi yang didapat apa? Daerah Jawa Timur Pak. Bisa sebutin Pak. Tradisional. Kim. Pak. Informasi yang didapat apa yang pertama? Kita dapat. Apa? Bahannya lebih Camilan yang di sana masih ada kue tradisional. Oke, boleh. Cemilan, kue lumpur, yang sehat. Saya udah bilang tadi itu, tapi kagak ada yang Cemilan sehat dan bergizi, Pak. Yuk. Kemudian Haris, apa yang bisa kamu dapatkan Riz? Informasinya Riz, coba Riz. Kira-kira yang bisa kita dapatkan apa? nyontek ya kan? Informasi yang kalian dapatkan. Cemilan yang sangat murah. Hah? Apa Riz? Harganya murah, gampang dibeli. Kalau harganya 100.000 satu gimana? Cuman Karena ortai di sini dong. nggak ada harganya ya, nggak jelas ya. Ayo, yang Nggak ada harganya. Pak Pur dituliskan. tulis dong. Tampilan kue lumpur. Menarik ya? Pertama apa Pak yang dijelasin ini? Menarik karena ada warnanya, oke? Kue lumpur kue tradisional. Udah itu sama aja. Kue lumpur, kue tradisional dari Pulau Jawa Barat. Pulau Jawa Barat. Ini ngomong apa Pak? Saya lupa pada saya gak dengar Pak. Dari mana Mil? Dari Jawa Barat emang Mil? Jawa Timur. Jawa Timur. Masa sih? Coba Pak Pur cari dulu di Google. Kue lumpur. Menarik. Wah, nge-lag. Nggak stabil jaringan Pak Pur. Tulisnya loh. Atau Bapak tadi bilangnya Solo. Udah ya, 2 aja ya, nggak apa-apa. Yang pertama, cemilan tradisional kue lumpur yang sehat, tampilan kue lumpur yang sangat menarik. Udah 2 aja cukup. Selanjutnya, halaman 4. Halaman 4. Ya. Apa ini? Halaman 4. Pak, itu. Gambar nih, Pak. Belum. Itu nanti gambar nanti. Yang kedua. Diskusikan. Apa nih? Diskusikan bersama kelompok. Unsur-unsur yang harus ada di sebelah. Unsur-unsur yang harus ada dalam iklan. Nah, tadi apa? Unsur yang harus ada dalam iklan. 1. Mengajak.
Harus menarik. Unsur pada iklan. Ayo, yang tadi dibaca oleh Adi. Yang besar. Yang besar. Harus menarik. Narik. Menggunakan kalimat Menggunakan kalimat ayo ajakan. pintar, deskriptif, dan Sangat penting menjelaskan dengan persuasif atau ajak. persuasif. Bawah nih. Menarik perhatian, Pak. Pintar. Yang kedua. Kuatnya meminat. Harus Pak. Harus sesuai ekspektasi. Harus sesuai ekspektasi. Menarik perhatian. Dia menarik Harus sesuai perhatian. ekspektasi Pak. Harus sesuai ekspektasi. Membangun minat, Pak. Nah, Harus sesuai ekspektasi Pak. Ajakan yang menarik. Sesuai ekspektasi. menarik perhatian dan membangun minat. Apaan Pak tadi? Pakai kelas. Menarik perhatian dan minat unsur-unsurnya. Nah, Tulis ini, Pak. tulis. Oke. Nanti kalau PAS keluar biar bisa ditanya Pak unsur-unsur iklan. Tahu aku apa semester genap ini adanya UTS. Halo. Udah? Ya. Nah, Gampang ya? Bang ada suaranya. Never heard. Everybody. Nah, sekarang nih. Terakhir ya. Lomba. Gambar nanti aja lah, Pak. Kalau gambar lama soalnya. Iya Pak. Lomba satu Sekarang nomor kalau lagi, kita Pak. menggambar ya. Oke anak-anak, kita ini tidak menggambar, Rik. Nah, sekarang kegiatan terakhir ya. Pak Pur memberikan proyek kepada kalian, ya. Nih di sini Pak Pur tulis nih. Ya. Proyeknya yaitu atau tugasnya ya proyek carilah iklan atau gambar iklan pada koran dan majalah atau internet. Paham? Pak, saya mau gambar, Pak. Jangan usah digambar. Dari mana kita udah gambar? Sekarang kita cari. Carilah iklan atau gambar. Nggak boleh buat iklan sendiri, nggak Pak? Kemudian digunting. Nah, digunting atau di print. Ditempelin ke situ ya, Pak. Tadi nggak ngoleh. Saya mau Pak bikin iklan Pak. Oh dading mak ngoleh. Oh, dading mengoleng. Pak, saya mau bikin iklan sendiri. Alhamdulillah, oh dading mau. Oh dading mak ngoleh. Mikir main. Rasanya. Perhatikan. Nah, sekarang tugas kalian atau proyek kalian adalah Rasanya mantap. dengarkan. Siapa ini? Tidak ada suaranya ya. Proyek kalian dengarkan Pak Pur ya. Mencari iklan. Ya, mencari iklan pada koran, majalah ataupun internet. Iklannya boleh tentang iklan makanan, boleh tentang barang jasa, kendaraan, bebas. Iklannya yang baik-baik, tidak boleh iklan yang Mana yang hisap tadi nggak Pak? kasar ya. Oke, boleh makanan yang halal, Iklan di home. halal. Tapi boleh nggak es krim? Es krim. Es krim boleh. Beneran, Nah, ya. Kemudian kalian gunting atau kalian print ya. Tidak usah digambar, tidak usah digambar. Sekarang kegiatannya mencari agar kalian terbiasa ya. Boleh dari koran, majalah, buku yang sudah tidak terpakai ataupun internet. Kalau dari internet pastinya Internet boleh nggak Pak? boleh, dari internet boleh. Kalau dari internet kalian harus ngeprint kemudian digunting dan ditempel di buku modul tematik kalian halaman 4. Paham ya? Paham anak-anak? Ditempel ya. Iya.
Nanti ditempel di sini nih. Gimana Pak? Tempelnya, makanya bentuknya yang kecil aja nih, tempel di sini. Ditempel di sini, paham ya? Nanti ditempel di sini nih, di halaman 4. Paham? Bapak. Tar dulu. Paham. Di Paham, Pak. Nah, pintar, tempel di sini. Paham ya? Insya Allah paham. Ditempel di sini. Nah, Lalu saya paham Pak, soalnya saya pengen cepet-cepet. Oke. Nah, setelah ditempel, pekan besok nanti Pak Pur kabari pada saat Zoom kalian harus menjelaskan iklan yang kalian tempel. Paham? Kalian jelaskan. Pak Pur, aku kemarin dapat iklan tentang mobil listrik. Misalkan mobil listrik ini dijual oleh perusahaan ini, dibuat oleh anak-anak Indonesia dan akan dijual ke seluruh provinsi di Indonesia. Kalian jelaskan iklannya tentang apa? Paham? Misalkan kalian nanti ketemu misalkan iklan apa? Makanan, nasi goreng. Nah, Pak Pur, aku vaksin. nasi goreng. Harganya 20.000 per porsi. Isinya ada telur, ada bakso, ada sosis, dan kita bisa meminta misalkan ingin pedas bisa, ingin sedang bisa, atau tidak pedas bisa. Ya, kalian harus bisa menjelaskan dan menerangkan iklan yang kalian temukan. Paham ya anak-anak ya? Nanti ditanya melalui Zoom. Kalian tidak perlu bikin video, tidak perlu. Nanti Pak Pur langsung mengezoom. Minta nunjukin di Zoom. Pekan depan ya. Kapan Pak Zoom-nya nanti Pak besok? Pekan depan. Gimana kalau hari Senin ya? Hari Senin nanti kita Zoom lagi ya. Ya. Jawabnya lama dong Pak. Oke? Iya, Pak. Bisa ya? Oke, Senin ya nggak apa-apa lama. Senin ya. Besok aja Pak. Enggak. Besok kan bahasa Inggris sudah ada jadwal. Aja biar lebih cepat. Senin Saya aja paling ya. tertarik sama iklan HP murah, Pak. Berarti Tertarik iklan HP murah. Ya boleh Mil, iklan HP murah. HP murah, Boleh. HP murah. HP, laptop boleh tertarik ya, boleh. Ya, boleh. Rumah boleh nggak Pak rumah Pak? Kan yang bisa ngebut banget itu gimana? Rumah murah Pak. Ya, ada yang mau nanya? Pak saya iklan IndiHome boleh nggak IndiHome? Boleh. besok nggak Zoom lagi, Pak. Boleh bahasa Inggris, nanti Pak Pur kabar. Kayaknya Zoom aja bahasa Inggris ya. Baca bahasa Inggris. Pak kalau iklan Indomie boleh nggak? Yeay, bahasa Inggris Zoom. Iklan baju Pak. Iklan baju Iklan boleh. Indomie boleh? Indomie boleh. Iklan Indomie. Indomie selera. Seleraku. Boleh. Nanti Oh ya, dijelaskan. IndiHome. Mim. Pak Pur, aku jelaskan iklan Indomie. Seleraku. Ini Indomie goreng, Indomie rebus, kemudian rasanya ini, harganya segini. Ya, ada gambar ada gambar mie-nya, ada gambar telurnya, dijelaskan ya. Paham ya? Kalian hanya mencari. Paham, Pak. Salma, paham Salma? Yang belum dapat buku modul. Oh, Hana belum dapat buku modul, nggak apa-apa Hana, ditempel di buku tulis saja. Ya, nanti kalau sempat besok ataupun hari Senin diambil ya Hana ya. Hana ya. Iya, Pak. Oke Hana. Paham ya anak-anak? Bisa? Siapa? Ya? Saya juga belum punya modul, Pak. Belum diambil. Ya silakan diambil di sekolah yang belum diambil. Oke? Pak, modul aku kecampur Pak. Yang nomor 4 malah jadi 27 halaman. Oh ya udah halaman 27-nya ditukuk aja Bar. Maaf, mungkin salah masukin Pak Pur Pak Hadinya. Cukup ya? Matematika siapa yang belum? Banyak ini yang belum nih. Siapa yang belum matematika? Saya sudah dikirim. Belum Pak, saya belum. Udah ya matematikanya ya? Ibu, aku udah selesai. Sudah dikirim, Pak. Ya, gampang nggak matematika? Gampang kan? Gampang. Terlalu EZ. lumayan. Saya lama gara-gara saya sambil mabar sama Eser, Pak. Pak Pur coba pengen nanya Rafasya. Matematikanya, materinya tentang apa Rafasya? Coba dinyalakan suaranya Rafasya. Pak Pur ingin dengar. Rafasya, matematikanya tentang apa Rafasya?
Emang ada Rafasya? Ada ini Rafasya masuk. Mana nih Rafasya? Materinya Masya. mana ya Rafasya ya? Coba Virus. Yang ikut Zoom 40 orang ya, Pak? 40. Rafasya itu Materi tadi tentang ditanya. apa? Virus. Materi matematika tadi tentang apa? Mengenal bilangan kubik. Pintar, mengenal bilangan kubik. Ya. Papur tanya, kalau 1/3 hasilnya berapa? Satu. Kalau 2/3 hasilnya berapa? 8. Pintar. Nuha, Papur tanya, Nuha, 3/3 hasilnya berapa? Berapa? 3/3. Saya Satu loh. 27. Banu, Saya 100/3, Pak. Banu, Papur tanya, 4/3 berapa Banu? Nyalain. Berapa Banu? 1 juta. 64. Berapa? 100/3 1 juta. 64, Pak. 64. 64, pintar. Viola, 5/3 berapa hasilnya? Viola. 2/3. Saya tahu, Pak. 125, pintar ya. Olah nggak ada suaranya tapi Papur terlihat dari ininya, dari apa? Dari ucapnya. Tahu kenapa suaranya itu nggak ada? Haira. Hubungan kali. Haira, nyalain Haira. Haira. Emang ada? Ada Ini itu. kan nggak ada. 216. 6/3 berapa hasilnya? 6/3. Mana Haira? Berapa Rik? 6/3. 216. 216, pintar. Apa? Lihat kalkulator dia, Pak. Aja kalkulator, nggak boleh lihat kalkulator ya. 100/3 siapa yang tahu? 100/3 siapa yang tahu? 1 juta. Saya 1 juta. Iya, 1 juta. Iya, 1 juta. Saya bisa 50/3, Pak. Saya udah hafal 54/3. Oke, udah cukup ya, anak-anak. Berarti hari ini Pak Pur mengajarkan tentang iklan. Proyeknya kalian mencari iklan dan ditempel di buku modul. Hari Senin menjelaskan tentang iklan yang kalian dapat. Bisa ya? Dapat. Ya, Pak. Misalkan kalian dapat Tapi saya udah dada dulu, Pak. anak. Iklan itu bisa dari media cetak ataupun media elektronik. Misalkan kalian dapat dari TV, boleh TV-nya kalian foto. Oh, misalkan lagi ada iklan ini. Saya langsung nemu di internet. Sweat boleh. Bara Boys ya, Pak. Terus nanti di print, digunting, tempel. Ya, tidak ada yang menggambar. Pak, tadi saya Pak, saya ngasih tahu Pak iklan yang di grup Pak. Saya kasih tahu iklan. Ini Iklan cocok enggak? Iklannya. Ya, ditempel. Di mana? Grup mana? Di WhatsApp grup pasti Mak. Sudah ya? Sudah paham semuanya? Sudah, insya Allah. Sudah Pak, sudah. Oke, materi hari ini Pak Pur cukupkan sekian. Demikian info materi yang sudah Pak Pur sampaikan. Anak-anak, buku tematiknya itu harus rajin baca ya. Kebanyakan kan itu IPA. Ya. Dibaca. Jadi tidak mesti harus Pak Pur terus, harus fokus ya. Kalian bisa baca sendiri. Paham anak-anak ya? Kita ketemu lagi besok 2 pagi insya Allah sama Pak Hadi dan bahasa Inggris sama Pak Pur. Oke? Terima kasih, terus semangat. Terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Salma. Ada Salma. Dadah Pak Pur. Assalamualaikum. Salam dulu Pak Pur. Assalamualaikum.